Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 mata kuliah manajemen distribusi dengan dosen pengampu Ibu Dr. Hasnidar SEMM. Di mana pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang alur distribusi dalam e-commerce, studi kasus pada Tokopedia. Langsung saja anggota kelompok kami. Yang pertama itu adalah Intan Nur Ramadhani Ansar, yang kedua Fatwa Astara, yang ketiga Siti Naudita Safira Sarah, yang keempat Hadir Rianti, yang kelima M. Irzal Muslimin, dan yang keenam Andi Kartika Alvina Oktaviani. Langsung saja kita ke pendahuluan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong terciptanya ekosistem baru bernama distribusi digital, di mana proses pemindahan barang dan jasa dari produsen ke konsumen difasilitasi melalui platform daring secara langsung dan real time. Marketplace menjadi salah satu penggerak utama transformasi ini. Di Indonesia, Tokopedia menempati posisi strategis sebagai pionir dan pemimpin pasar dalam industri e-commerce. Dengan jutaan penjual dan pengguna aktif yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, Tokopedia tidak hanya menjadi tempat transaksi jual beli, tetapi juga telah membangun infrastruktur distribusi digital yang kompleks, terstruktur, dan sangat bergantung pada integrasi teknologi. Alur distribusi dalam Tokopedia. Pertama, penerimaan pesanan. Tahapan distribusi dimulai ketika konsumen menyelesaikan transaksi pembelian di platform Tokopedia. Secara otomatis merekam dan mengolah data pesanan yang mengolah data pesanan yang mencakup informasi produk, jumlah, varian, alamat pengiriman, hingga metode pembayaran. Selanjutnya yaitu manajemen stok. Banyak penjual skala besar menggunakan metode WMS, yaitu Warehouse Management System, yang canggih untuk mengelola stok secara digital. WMS mampu melacak lokasi fisik barang dalam gudang secara presisi. Kedua, mengelompokkan produk berdasarkan kategori, masa kadaluarsa atau tingkat perputaran stok. Ketiga, yaitu memberikan notifikasi otomatis jika persediaan mendekati batas minimum. Selanjutnya yaitu pemrosesan dan pengepakan. Pengemasan dan dilakukan sesuai standar operasional yang disesuaikan dengan karakteristik produk. Barang yang mudah rusak atau rapuh akan dikemas dengan pelindung tambahan seperti bubble wrap, foam sheet, atau kardus khusus. Beberapa sistem menggunakan alur kerja pengepakan otomatis, smart packaging workflow, di mana prosedur pengemasan telah terprogram sebelumnya dalam sistem dan dijalankan sesuai kategori produk. Selanjutnya yaitu tahap pengiriman. Tokopedia menyediakan integrasi otomatis dengan berbagai mitra logistik nasional dan lokal seperti ekspedisi reguler maupun instan. Sistem secara otomatis mengidentifikasi jenis layanan yang dipilih oleh pembeli dan menghubungkan pesanan dengan jasa pengiriman yang relevan. Penjual kemudian mencetak label pengiriman dari sistem yang berisi barcode dan informasi detail logistik, lalu menyerahkan barang kepada kurir baik dengan metode drop off maupun pick up. Selanjutnya yaitu pelacakan dan konfirmasi. Konsumen dapat melihat pembauran status secara real time, mulai dari barang sedang disiapkan dalam perjalanan hingga diterima. Setelah barang diterima, pembeli dapat langsung mengonfirmasi penerimaan barang di aplikasi Tokopedia. Proses ini bukan hanya validasi keberhasilan distribusi, tetapi juga pemicu sistem pencairan dana kepada penjual yang sebelumnya ditahan sebagai bagian dari sistem escrow untuk menjamin transaksi aman. Terakhir yaitu layanan purna jual, yaitu keberadaan layanan ini memperkuat kepercayaan konsumen terhadap platform dan menciptakan rasa aman bertransaksi secara daring. Selanjutnya yaitu jenis layanan purna jual yang tersedia, yaitu mencakup pertama pengajuan pengembalian dana sebagian atau penuh, kedua permintaan penukaran produk baru, ketiga pemberian kompensasi berupa voucher belanja.
Baik, materi kedua yaitu peran teknologi dalam mendukung distribusi digital. Yang pertama yaitu sistem manajemen gudang atau warehouse management system. Jadi, implementasi WMS ini membantu perusahaan mengurangi redundasi dan rekonsistensi data, mempercepat proses picking dan packing, serta memastikan barang yang dikirimkan selalu dalam kondisi sesuai dengan permintaan pelanggan. Selain itu, WMS mendukung visualisasi stok secara menyeluruh, sehingga manajer logistik dapat segera melakukan intervensi saat terjadi keseimbangan antara supply dan permintaan. Selanjutnya yaitu sistem kode batang dan kode QR. Kode batang atau barcode dan kode QR merupakan bagian dari teknologi identifikasi dan verifikasi yang mengoptimalkan akurasi operasional dalam distribusi digital. Penerapan teknologi ini tidak hanya menyederhanakan proses validasi produk, tetapi juga mempercepat alur kerja distribusi melalui sistem pemindaian otomatis. Sistem ini juga memberikan kemudahan dalam audit internal dan pelacakan jejak logistik secara historis. Selanjutnya ada integrasi sistem melalui API atau Application Programming Interface. Jadi API bertindak sebagai penghubung antar sistem yang berbeda agar dapat saling bertukar data secara otomatis, cepat, dan akurat. Di Tokopedia, API digunakan untuk menyinkronkan sistem internal platform dengan sistem milik penjual, gudang, kurir logistik, serta penyedia pembayaran. Integrasi ini memungkinkan pembaruan status pesanan terjadi secara instan dan otomatis, tanpa memerlukan input manual. Dengan demikian, seluruh stakeholder dapat memantau progres pesanan secara sinkron tanpa keterlambatan informasi. Selanjutnya ada teknologi komputasi awan dan analisis data. Komputasi awan atau cloud computing memberikan kemampuan untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses data dalam jumlah besar secara fleksibel dan terdistribusi. Di Tokopedia, sistem berbasis cloud memungkinkan secara transaksi stok, laporan penjualan, dan data logistik dikelola secara terpusat namun dapat diakses oleh penjual dari berbagai lokasi. Dengan berbasis data yang tersentralisasi namun fleksibel, sistem distribusi menjadi lebih resilient terhadap gangguan teknis lokal, sekaligus mendukung skala operasional besar tanpa tergantung pada perangkat keras tertentu. Selanjutnya ada otomatisasi proses operasional. Otomatisasi merupakan ciri khas utama distribusi digital, terutama dalam menghadapi tantangan volume transaksi yang tinggi. Penerapan otomatisasi mencakup pengambilan produk, automate packing, sistem pengemasan terpadu, auto packing, hingga pengelompokan pesanan berdasarkan lokasi pengiriman atau batch sorting. Dengan otomatisasi, sistem dapat menjalankan proses tanpa ketergantungan tinggi pada tenaga manusia, sehingga memperkecil risiko keterlambatan dan ketidakkonsistenan kualitas layanan. Kemudian yang terakhir ada layanan pelanggan berbasis kecerdasan buatan AI. Dalam ekosistem distribusi digital, kecepatan respon terhadap pertanyaan atau komplain pelanggan menjadi elemen penting dalam menjaga loyalitas dan kepuasan pengguna. Teknologi kecerdasan buatan atau AI diimplementasikan dalam sistem chatbot dan pusat resolusi otomatis yang memungkinkan penanganan keluhan dilakukan secara cepat dan sistematis. AI menganalisis kata kunci dan keluhan pelanggan dan secara otomatis mengarahkan pengguna ke solusi yang relevan atau eskalasi ke petugas manusia jika diperlukan. Yang ketujuh itu sistem pelacakan dan konfirmasi berbasis digital. Dengan sistem pelacakan digital yang terintegrasi, konsumen dapat mengetahui status terkini dari produk yang mereka beli, mulai dari proses pengemasan hingga tiba di tangan mereka. Setiap tahap pengiriman tercatat secara otomatis dalam sistem dan dapat diakses dengan mudah oleh pengguna melalui aplikasi Tokopedia. Hal ini memberikan transparansi dan rasa kontrol kepada konsumen, serta meminimalisasi ketidakpastian dalam proses pengiriman. Selanjutnya itu yang ketiga, perbandingan distribusi digital dan tradisional. Berikut adalah analisis mendalam mengenai perbedaan antara sistem distribusi tersebut. Yang pertama itu kecepatan transaksi. Kecepatan transaksi dalam distribusi digital sangat tinggi. Semua proses mulai dari penerimaan pesanan, pengecekan stok, hingga pengiriman dapat dilakukan secara otomatis dan langsung melalui sistem yang terintegrasi.
Selanjutnya itu distribusi tradisional. Dalam distribusi tradisional, transaksi cenderung lebih lambat. Proses-proses manual seperti pencatatan pesanan, pengecekan stok, dan pemrosesan pembayaran memakan waktu yang lebih lama. Kedua, fleksibilitas waktu. Dalam distribusi digital, keuntungan terbesar dari distribusi digital adalah fleksibilitas waktu yang ditawarkan. Platform e-commerce memungkinkan transaksi dilakukan kapan saja, 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, tanpa adanya pembatasan jam operasional. Sedangkan distribusi tradisional terbatas oleh jam operasional yang ditetapkan oleh toko atau outlet fisik. Hal ini berarti bahwa konsumen hanya dapat berbelanja pada waktu tertentu yang sesuai dengan jam buka toko. Yang ketiga itu akurasi stok. Pada distribusi digital, manajemen stok seringkali menggunakan sistem yang terkomputerisasi seperti warehouse management system atau WMS yang dapat memberikan informasi secara real time mengenai ketersediaan barang. Sedangkan pada distribusi tradisional, kesalahan pencatatan atau ketidakakuratan data stok lebih sering terjadi yang dapat menyebabkan masalah dalam proses pengiriman atau bahkan pengiriman barang yang tidak sesuai dengan permintaan. Selanjutnya ada biaya operasional. Biaya operasional dalam distribusi digital cenderung lebih rendah karena tidak membutuhkan toko fisik atau biaya terkait seperti sewa ruang, utilitas, dan gaji karyawan untuk melayani pelanggan secara langsung. Sedangkan pada distribusi tradisional, biaya operasional cenderung lebih tinggi karena memerlukan infrastruktur fisik seperti toko atau outlet, serta staf yang bekerja secara langsung di lokasi. Selanjutnya ada interaksi pelanggan. Interaksi pelanggan dalam distribusi digital cenderung lebih impersonal karena sebagian besar transaksi dilakukan secara otomatis melalui platform. Sedangkan pada distribusi tradisional, keunggulan utamanya yaitu kemampuan untuk menawarkan pengalaman pelanggan yang lebih personal. Pelanggan dapat berinteraksi langsung dengan staf penjual yang memungkinkan pelanggan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dan mencoba produk secara langsung. Selanjutnya ada skalabilitas. Distribusi digital memiliki skalabilitas yang lebih tinggi. Platform digital dapat dengan mudah diperluas untuk melayani pasar yang lebih luas tanpa perlu membangun outlet fisik baru. Sedangkan skalabilitas dalam distribusi tradisional lebih terbatas. Setiap ekspansi ke wilayah baru biasanya memerlukan investasi dalam pembangunan outlet fisik, pengadaan produk, serta perekrutan dan pelatihan staf. Selanjutnya ada transparansi. Distribusi digital menawarkan transparansi yang lebih tinggi karena semua informasi terkait pesanan dan pengiriman dapat dilihat secara real time. Sedangkan pada distribusi tradisional, transparansi seringkali terbatas. Dalam banyak kasus, pelanggan harus bergantung pada staf atau sistem manual untuk mendapatkan informasi tentang status pesanan atau ketersediaan barang. Dan yang terakhir ada ketergantungan teknologi. Tantangan terbesar dalam distribusi digital adalah ketergantungan yang tinggi pada teknologi. Sistem yang mengelola transaksi, manajemen stok, dan pengiriman harus berfungsi dengan baik agar proses distribusi berjalan dengan lancar. Sedangkan pada distribusi tradisional, meskipun tidak sepenuhnya bebas dari teknologi, tetapi tidak bergantung sepenuhnya pada sistem digital. Banyak aspek dalam distribusi tradisional masih dilakukan secara manual, seperti pencatatan stok dan pemrosesan transaksi. Sumber data lapangan. Yang pertama ada wawancara. Pada tanggal 20 Oktober 2023, penulis melakukan wawancara dengan Ibu Rina, seorang penjual online di Tokopedia, untuk mendapatkan informasi lebih dalam mengenai rangkaian distribusi e-commerce yang diterapkan dalam bisnisnya. Ibu Rina menjelaskan bahwa proses pemesanan dimulai ketika konsumen melakukan pembelian melalui aplikasi Tokopedia. Setelah konsumen memilih produk dan menyelesaikan pembayaran, sistem Tokopedia secara otomatis mengelola informasi pesanan, termasuk detail pembayaran dan stok barang, ujarnya. Yang kedua ada observasi lapangan. Pada tanggal 9 Maret 2025,
penulis melakukan observasi lapangan di Drop Point DNE Kota Makassar untuk melihat langsung bagaimana proses distribusi barang dilakukan di wilayah Sulawesi Selatan. Di lokasi ini, penulis mengamati proses yang sangat terorganisir dan efisien. Setiap barang yang diterima di Drop Point langsung dipindai menggunakan barcode scanner. Proses pemindaian ini memastikan bahwa setiap barang yang diterima terdata dengan baik dalam sistem. Dengan adanya barcode, informasi mengenai barang seperti lokasi pengiriman, jenis barang, dan status pengiriman dapat dengan cepat diakses dan dicatat dalam sistem manajemen logistik. Kesimpulan dari sumber data lapangan. Dari wawancara dengan Ibu Rina dan hasil observasi lapangan di Kota Makassar, dapat disimpulkan bahwa integrasi teknologi dalam distribusi e-commerce memiliki dampak besar dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi proses logistik. Sistem yang digunakan memungkinkan setiap tahapan dalam distribusi barang dapat dipantau dan dikelola dengan lebih baik, dari pemesanan hingga pengiriman. Diagram alur distribusi Tokopedia. Yang pertama, pemesanan dilakukan melalui aplikasi atau web Tokopedia oleh konsumen. Yang kedua, sistem e-commerce melakukan informasi pembayaran, stok, dan pengiriman secara otomatis. Yang ketiga, seller atau penjual menerima notifikasi dan memproses pesanan. Yang keempat, WMS (Warehouse Management System) mendukung penyiapan barang secara sistematis. Yang kelima, pengepakan disesuaikan dengan standar pengiriman, label, invoice, bubble wrap, dan lain-lain. Yang keenam, pengiriman ke logistik dilakukan sesuai dengan layanan yang dipilih pembeli. Yang ketujuh, Drop Point memindai dan menyortir paket berdasarkan rute. Yang kedelapan, kurir mengantarkan barang ke alamat tujuan menggunakan rute yang dioptimalkan. Yang kesembilan, konfirmasi penerimaan otomatis masuk ke sistem Tokopedia. Yang kesepuluh, jika ada masalah, layanan purna jual seperti retur dan bantuan konsumen tersedia.